Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Adit. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan menghitung simulasi data perhitungan terkait laju penyusun alih pengaruh apa namanya ketersediaan pangan begitu untuk masa depan dengan mempertimbangkan faktor alih fungsi lahan, produktivitas padi sebagai bahan pangannya, dan juga laju pertambahan penduduknya. Nah, di sini kita ada contoh data, disajikan data 10 tahun terakhir dari 2001 sampai 2011 terkait luas sawah, produktivitas, dan jumlah penduduk. Nah, ini sudah disajikan ya datanya. Terus yang pertama kita tentukan laju penyusutan, laju produktivitas sama laju pertambahan penduduk. Caranya gimana? Caranya dengan, kalau yang laju penyusutan 2002 berarti luas sawah 2002 dikurang luas sawah 2001 dibagi luas sawah 2001 kayak gitu. Nah, sama yang produktivitas juga kayak gitu. Misal 2002 berarti produktivitas 2004 kurang 2002 dikurang 2001 per 2001 kayak gitu. Yang pertama itu juga begitu. Nah, setelah didapatkan laju penyusutannya selama 10 tahun terakhir di rata-ratain. Nah, didapatkan di sini laju penyusutan lahannya minus 0,43%, laju produktivitas padinya 2,11%, kemudian laju pertambahan penduduknya 5,04%. Setelah itu kita kan mau nentuin ya apa namanya ketersediaan bahan pangan ke depan. Nah, itu kan ketersediaan kan artinya tergantung pada supply dan demand. Nah, kita harus menentukan nih supply berasnya berapa. Di sini kasusnya beras ya. Supply berasnya berapa, demand berasnya berapa. Nah, sebelum kita menentukan, kita membangun asumsi dulu terhadap perhitungan alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan ini. Yang pertama kan tadi laju penyusutan lahan, pertambahan penduduk sama pertambahan produktivitas sudah tahu kan dari yang kita hitung rata-ratanya. Engkau. Nah, terus yang kedua musim panen kita asumsikan 2 kali dalam 1 tahun ya, satu musim. Kalau musimnya biasanya 4 bulan sih, cuma di sini kita asumsikan 2 kali panen dalam setahun. Terus laju penurunan konsumsi berasnya itu diasumsikan sebesar 1,50%. Nah, laju penurunan ini diakibatkan karena adanya substitusi pangan dan juga aspek-aspek lainnya yang kita masukkan di sini. Kemudian ada konversi gabah basah ke gabah kering sebesar 30%. Selanjutnya ada konversi gabah kering ke beras sebesar 62,74%. Ini untuk data di 2010 ya. Dimana konsumsi berasnya itu 103, konsumsi beras per kapitanya itu 139,15 kg per jiwanya. Nah, di sini kita lakukan perhitungan. Perhitungannya berupa estimasi ya. Nah, di sini yang pertama itu luas sawah. Luas sawah 2011 kan dari ketahui ya 53,700 hektar. Nah, 2012-nya kita interpretasi. Kita hitung dari kan tadi kan ternyata setiap tahun tuh mengalami penyusutan sebesar rata-ratanya min 0,43%. Nah, jadi 53,473 ini merupakan eh, penurunan sebesar minus 0,43% atau sekitar 99,57% dari luas lahan sebelumnya begitu. Begitupun tahun 2013, 2014 lalu penyusutan dari jumlah sebelumnya. Nah, yang kedua jumlah penduduk itu ada datanya di BPS ya. Sama, yang ini juga 2012 ini merupakan tambahan. Kan tadi laju pertumbuhan penduduknya 5,04% ya. Nah, di sini dikalikan, jadi nanti jadinya 105,04% dikali eh, tahun sebelumnya, tahun 2011. Begitupun seterusnya. Terus produktivitas, ini ada di BPS datanya ya. Ini juga di sini kan dari ketahui laju pertambahan produktivitas 2,19%, sama. Untuk mencari tahun setelahnya prosesnya sama kayak yang luas sawah dan jumlah penduduk. Terus produksi gabah. Nah, produksi gabah ini didapatkan dari luas sawah dikali produktivitas dikali dengan musim panen. Artinya berapa sih gabah yang dihasilkan dalam 1 tahun? Nah, sekitar 677.839 ton. Satuannya ton, ingat satuannya. Terus ada konsumsi beras. Kita asumsikan ini tanpa penurunan konsumsi beras sebesar 1,5%. Artinya tetap stabil
konsumsi beras per jiwanya 139,15 kg per jiwanya. Di sini didapatkan produksi beras itu kan tadi konversi gabah keringnya 62,74%. Nah, dikalikan dengan produksi gabahnya sehingga didapatkan produksi berasnya itu 425,276 ton. Nah, selanjutnya ditentukan ini konsumsi beras ya. Sorry, kita ubah dulu. Kebutuhan beras. Kita ubah satuannya dalam ton. Nah, kebutuhan beras ini rumusnya gimana? Rumusnya yaitu jumlah penduduk. Ya, baru di sini C30 ya. C30 dikali konsumsi beras ini F30. Nah, ini kan satuannya masih kilo ya. Nah, kita ubah ke ton dengan cara dikali 0,001 diubah ke ton. Dapatkan segini. Oh sorry, ini salah tempat rupanya. Di sini harusnya. Ini jumlah penduduk dikali konsumsi beras dikali 0,001. Nah, ini dapat. Nah, yang ini gimana? Yang ini sama. Kan tadi bentar. Yang ini sama. Dia enggak, kebutuhan beras ini ya tergantung tiap tahunnya beda-beda gitu. Cara ngitungnya tuh langsung dikali per tahun ya, bukan karena dia variabel terikat, bukan variabel bebas. Terikat terhadap produksi di tahun yang sama dengannya gitu. Bukan kayak kalau yang luas sawah, jumlah penduduk sama produktivitas kan interpretasinya terhadap tahun sebelumnya ya. Nah, kalau ini kebutuhan beras itu terhadap tahun sekarang ya, karena dia variabel terikat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kalau di sini konsumsi beras kayak gitu. Nah, sehingga didapatkan selisih. Kalau tahun 2011 masih positif nih 42.000, masih sisa berasnya. Ternyata di tahun kelima atau tahun 2015 itu terjadi minus 12,07. Artinya terjadi ketahanan pangannya tuh gagal gitu, karena negatif kan, harus impor beras dari luar wilayah itu kayak gitu. Nah, sehingga didapatkan bahwa produksi beras itu tidak mencukupi di tahun 2015. Nah, terus itu yang pertama, tanpa penurunan konsumsi beras. Yang kedua itu dengan penurunan konsumsi beras. Nah, ini diakibatkan mungkin oleh adanya bahan pangan lainnya atau adanya ketersediaan dan faktor-faktor lainnya lah. Nah, kasusnya sama kayak sebelumnya, cuma bedanya nanti di kebutuhan berasnya itu terjadi penurunan sebesar 1,5%. Nah, di sini cara carinya sama. Ini kan tadi 2011 ya. 2010 sorry 2010 kan 139,15, berarti 2011-nya udah jadi penurunan sebesar 1,5%, itu 98,5% dikali yang tahun 2010. Ini juga sama, berarti 98,5% dikali tahun sebelumnya kayak gitu. Nah, kebutuhan beras ini kan tadi kalau yang ini kita pakai cara pengalian yang jumlah penduduk sama produksi beras. Nah, di sini kita asumsikan sebagai variabel arah perhitungannya itu fokus ke penurunan konsumsi berasnya 1,5%, sehingga dapatkan nilai-nilai sedemikian. Terus nah, ternyata
setelah didapatkan bahwasanya tahun 2018 baru kebutuhan beras itu tidak tercukupi lagi. Nah, mungkin kayak gitu. Ini ada contohnya, ada dua kabupaten di Cilacap sama Karawang sebagai lumbung padi nasional ya, salah satu dua daerah lumbung padi nasional. Nah, ternyata di Kabupaten Cilacap itu laju penyusutan lahannya itu positif. Artinya setiap tahun itu terjadi penambahan lahan begitu. Produktivitas padinya juga cukup tinggi begitu. Sementara laju pertambahan penduduknya itu begitu kecil. Sehingga kalau kita logikakan ketika terjadi lahan itu semakin lebar, semakin besar gitu ya setiap tahunnya, terus juga produktivitas padi itu lajunya melebihi dari pertambahan penduduk, itu akan kebutuhan pangannya itu akan terus tercukupi begitu. Lain halnya dengan yang kasus sebelumnya. Kasus sebelumnya itu kan kelihatan ya laju pertambahan penduduknya begitu tinggi begitu, sehingga pada tahun mendatang itu akan sulit kebutuhan berasnya itu tercukupi. Nah, di sini didapatkan bahwasanya nilainya selalu positif, bahkan terjadi penambahan terus-menerus setiap tahunnya dari interpretasi yang ada, sehingga disimpulkan bahwasanya tidak apa namanya terus terjadi ketahanan pangan di Kabupaten Cilacap ini bagus untuk setiap tahunnya, pengecualian ketika ada terjadi bencana mungkin dan sebagainya gitu. Nah, di sini kita asumsikan cuma satu kali musim panen begitu. Bagaimana dengan dua kali musim panen? Ya tentu akan semakin besar gitu. Sehingga diasumsikan untuk Kabupaten Cilacap dan juga Karawang itu sampai jangka waktu yang tidak ditentukan itu konsumsi berasnya itu produksi berasnya akan terus stabil begitu. Mungkin itu yang dapat disampaikan untuk sesi kali ini. Gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.